Di episode kali ini kita akan kembali mendiskusikan Pilpres 2024 secara spesifik. Kita akan mensimulasikan lebih tepatnya ya beberapa nama yang bisa dimajukan, dan dalam konteks ini kita asumsikan PDIP mencalonkan pasangan mereka sendiri tanpa koalisi. Nah, kita mau lihat bagaimana simulasi suaranya dibandingkan dengan pasangan lainnya dengan asumsi ada 4 pasangan ya calon. Dari situ nantinya kita akan coba simulasikan juga dengan melibatkan beberapa nama seperti Pak Ganjar dan Bu Puan. Kalau mereka posisinya sebagai capres dan cawapres, bagaimana elektabilitasnya, dan kalau dibalik juga bagaimana elektabilitasnya. Kita diskusikan selengkapnya di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Mujani. Nah, kita coba simulasikan Mas Saiful di episode kali ini nama-nama yang akan bertempur. Kita asumsikan PDIP maju sendirian, nggak pakai koalisi. Tanpa koalisi. Iya, karena kemarin pada saat ulang tahun juga banyak ya membahas mengenai kader, memajukan kader partai sendiri. Mungkin juga mereka mau mencalonkan dua-duanya dari partainya sendiri gitu kan, baik capresnya. Dan memang bisa secara formal. formal. Dan memang bisa, betul, secara thresholdnya ya, presidensial thresholdnya juga cukup. Jadi mungkin PDIP mau memajukan capres maupun cawapresnya dari PDIP. Kita coba simulasikan bagaimana elektabilitasnya gitu ya. Oke, Kania. Pertama tadi PDI Perjuangan bisa maju tanpa koalisi. Satu-satunya partai yang bisa demikian. Nah, di antara nama yang banyak disebut untuk nomor 1 maupun nomor 2 adalah Puan Maharani sebagai elit PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo sebagai kader PDI Perjuangan yang menurut berbagai survei elektabilitasnya cukup meyakinkan dibanding tokoh-tokoh lain secara nasional untuk Pilpres. Ya. Nah, kita coba simulasi dengan asumsi ada 4 pasangan ya dalam Pilpres ini. Kita lihat Prabowo Subianto sudah banyak didiskusikan. Ada upaya untuk berkoalisi dengan PKB dengan pasangan Prabowo dengan Caimin gitu ya. Kedua Anies dengan AHY kemungkinan gitu ya, nama simulasi. Kemudian ketiga Ganjar dengan Mbak Puan gitu ya, itu satu pasangan jadi dari partai yang sama. Kemudian Erlangga akan mencari calon mana yang bisa. Kita pasangkan di sini Erick Thohir sebagai orang yang juga melakukan sosialisasi untuk calon presiden maupun calon wakil presiden. Jadi 4 pasangan ini kita menemukan Ganjar, Pranowo, Puan, Maharani yang tanpa Puan itu unggul terhadap nama-nama yang lainnya. Atau kalau dia berpasangan dengan calon-calon calon wakil yang lain, dia cukup kompetitif. Tapi ketika dipasangkan dengan Puan, posisi Ganjar di bawah 2 nama yang selama ini kompetitif dengan dia, yaitu Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Itu dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar bahkan untuk Prabowo, dan Anies Baswedan dengan AHY. Itu selisihnya antara Prabowo, Anies dan Ganjar itu cukup signifikan gitu ya. Kalau ini yang terjadi, maka yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Prabowo. PDI Perjuangan ditinggalkan. Kira-kira begitu kan ya. Kalau ini bahkan Ganjar ditaruh nomor 1. Kalau dia tidak berkoalisi dengan partai lain dan tidak ngajak tokoh lain dari partai yang lain, dia akan tersingkir. Gitu ya. Walaupun Ganjar dicalonkan jadi calon presidennya. Itu pertama. Kedua, nah bagaimana kalau yang nomor 1-nya Ibu Puan? Ganjar jadi wakilnya, kira-kira begitu. Yang lawannya sama ya, Prabowo dengan Caimin, Anies dengan AHY, Erlangga dengan Erick. Hasilnya seperti ini. Sama. Makin jauh ya. Makin menjauh. Jadi kalau Puan nomor 1 itu jeblok banget gitu ya. Dan Ganjar nggak bisa nolong keadaan itu. Pokoknya udah tersingkir. Yang tidak bisa masuk ke putaran kedua. Yang masuk putaran kedua adalah Prabowo dan Anies. Kira-kira kayak gitu kan ya. Jadi bagi PDI Perjuangan, berkoalisi itu adalah sebuah kebutuhan politik yang tak bisa dihindarkan. Anda suka ataupun tidak, kenyataannya adalah
publik, pemilih ini lebih melihat koalisi itu punya nilai penting gitu ya, dengan partai apapun dan dengan tokoh siapapun. Kalau sama-sama kader dari partai yang sama, itu kemungkinan akan ditinggalkan oleh pemilih dan menjadi tidak kompetitif dalam pilpres. Bayangkan ya, jadi Ganjar dengan Puan ini benar-benar dalam survei-survei ini kita menemukan suara PDI Perjuangan itu di angka sekitar 20%, 21 seperti ini. Jadi ini hanya PDI Perjuangan kemungkinan yang akan milih. Sementara PDI Perjuangan kekuatannya 20%, kan nggak mungkin masuk ke putaran kedua. Oleh karena itu koalisi jadi kebutuhan. Tapi di dalam PDIP sendiri nggak ada nama lain yang mungkin ya, maksudnya selain Bu Puan yang kita bisa coba pasangkan dengan Pak Mungkin, Ganjar. ya mungkin ada. Walaupun ada juga ide Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi jadi mungkin ya. Gitu. Ya itu secara konstitusional itu masih bermasalah. Dan Ibu Mega sebagai ketua partai udah mengatakan cukup 2 kali, kira-kira begitu. Jadi itu kemungkinan itu sangat kecil. Kalau mungkin ada tokoh yang lain. Iya, atau kemarin ada yang juga memajukan bagaimana kalau Bu Mega lagi yang maju, jadi wapresnya Pak Ganjar. Ibu Mega udah diuji beberapa kali. Oh, udah diuji berapa kali? Udah diuji beberapa kali. Saya kira Ibu Mega tidak mau dan cukup rasional dalam melihat kondisi politik seperti ini. Cuma pesan dari publik, dari pemilih secara umum adalah bahwa PDI Perjuangan tidak bisa sendirian untuk memenangkan pilpres ini. Dan pengalaman selama ini memang demikian, harus dengan cara koalisi. Begitu, Kania. Oke, cukup dulu episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode Bedah Politik berikutnya.